Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda yang hebat? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Terlebih lagi, sekarang daerah Amuntai itu sedang dilanda banjir dan pandemi. Pastikan ayah bunda dan keluarga di rumah tetap menjaga kesehatan, salah satunya dengan menjalankan protokol kesehatan. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di episode kedua program Sekolah PAUD IT Nurul Ilmi, yaitu BAKMI, Berita Keluarga Nurul Ilmi. Bersama saya, Ustazah Elmah Nur Latifah. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa di studio, yaitu seorang ayah dari murid PAUD IT Nurul Ilmi yang bernama Dr. Ahmad Fauzan. Iya Pak? Ya, betul Ibu Ustazah Elma. Ya, terima kasih atas undangannya, terutama kepada PAUD IT Nurul Ilmi dan kepada Ibu Ustazah Elma sudah memperkenalkan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Fauzan. Saya bertugas di UPT Puskesmas Rawat Inap Babirik. Dan sekaligus di sini sebagai orang tua salah satu siswi yang bernama Aisyah Jahsi Jafira dari kelas A1 Mandiri. Terima kasih atas undangannya hari ini. Semoga acara hari ini kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Iya Pak, terima kasih. Ayah bunda, itu tadi perkenalan dari Dr. Ahmad Fauzan. Beliau ini adalah ayahanda dari Ananda Aisyah Jafira dari kelas A1 Mandiri. Alhamdulillah, hari ini kita Pak akan berbincang-bincang tentang tema mengenai dengan makanan sehat, anak semangat, orang tua hebat. Oke Pak? Insya Allah siap. Makanan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sehari-hari, apalagi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Bapak, bagaimana sih makanan sehat itu? Ya, terima kasih Bu Ustazah Elma. Ya. Betul sekali, makanan ini salah satu kebutuhan pokok kita. Seperti yang kita ketahui kan, pangan, sandang, papan. Jadi memang makan ini salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Nah, dengan kita hidup perlu makan, tapi bagaimana makan yang baik untuk penunjang kehidupan itu ada beberapa hal. Seperti yang kita tahu, mungkin kan yang pernah kita dulu tahu, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada mineral. Sebetulnya itu bisa terbagi menjadi makronutrisi sama mikronutrisi. Makro itu ibaratnya mesti ada persentase yang terpenuhi. Karbohidrat misal 60-75%, protein 10-15%, lemak 10-25%, kemudian mikronutrisi tadi yang terbagi menjadi vitamin dan mineral itu jumlahnya ini tidak mesti berapa persen, cuma mesti ada dalam makanan sehari-hari. Jadi selain makanan itu mengenyangkan, juga sebetulnya harus ada mengandung yang ada makronutrisi sama mikronutrisinya untuk pertumbuhan maupun perkembangan, terutama pada anak-anak. Perlu sekali pertumbuhan sama perkembangan. Kalau dulu kita tahu yang 4 sehat 5 sempurna kan. Nah, itu 4 sehat, yang pertama makanan pokoknya, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian yang untuk menyempurnakan yang kelima ada susu. Cuma semakin kesini ternyata kita dari pengetahuan dari ini, kayaknya agak kurang update, udah kurang cocok dengan perkembangan zaman. Sekarang itu lebih ke slogannya isi piringku. Jadi isi piringku ini sebetulnya menyederhanakan yang tadi ada karbohidrat, lemak. Jadi intinya kalau isi piringku itu kan ini ada piring nih. Itu kita bagi dua dulu, ada separuh-separuh. Dari bagi dua itu, ini kan ada setengah sebelah sini, setengah sebelah sini, setengah sebelah sininya itu 2/3-nya untuk karbohidrat, sepertiganya karbohidrat itu misal nasi, ubi-ubi, singkong. Nah, kemudian yang sepertiga dari setengahnya itu untuk lauk pauk, misal ada tempe, tahu, ikan. Nah, kemudian ini setengah ininya udah terisi oleh karbohidrat sama lauk protein tadi kan. Kemudian setengah di sini dibagi lagi 2/3 sama sepertiga yang atas ini untuk buah-buahan, 2/3-nya ini untuk sayur-sayuran. Jadi sebetulnya itu yang
panduan kita sebetulnya mudahnya. Jadi kalau menyediakan makanan bagi dua dulu, 2/3 dari dua ini untuk nasi atau apa, Ya. sepertiganya untuk protein, bisa telur, bisa tahu, tempe, ikan, Ya. daging, kemudian 2/3 dari setengah di sini kita masukkan sayuran, sepertiganya dimasukkan buah-buahan. Tentunya itu untuk mudahnya, walaupun tiap anak, terutama anak-anak itu perlu kebutuhan yang kadang-kadang ada yang sudah terlalu lebih berat badannya atau terlalu kurus, itu nanti ada masing-masing lagi. Terus Pak, ini berkaitan dengan anak-anak kan semuanya itu ada yang aktif, ada yang sedang aktifnya. Menurut Bapak, bagaimana nih kita mengetahui ini kan anak aktif, terus untuk makanannya ini seperti apa gitu? Gizinya seperti apa? Apakah ada komposisi khusus gitu? Ya, sebetulnya kalau untuk kan tiap-tiap anak beda-beda itu, baik usia. Sebenarnya kebutuhan gizi itu nanti dipengaruhi lagi oleh usia, jenis kelamin. Jadi usia yang 1 tahun sama 2 tahun tuh beda. Kemudian jenis kelamin yang laki-laki kadang sama perempuan tuh beda. Aktivitas, ada yang aktivitasnya kemana-mana itu sudah makannya banyak, tapi kalau di wadah kada jadi awak dah. Nah itu aktivitas, habis itu genetik bisa, dan juga yang keadaan saat itu, misal dia sakit atau apa, sakit itu sebetulnya nafsu makan kan biasanya turun, cuma sebetulnya kebutuhannya naik. Nah kadang juga kita melihat gizi anak ini kadang pembanding, maksudnya itu ketika ada anak teman atau anak keluarga yang lebih gemuk, kadang kita anak ulun nih kadang mau jadi awak atau apa. Sebetulnya ukuran itu harus ada pedoman yang tetapnya. Nah, pedoman tetap itu bisa melihat kurva, ada kurvanya. Kurva itu nanti berdasarkan berat badan, tinggi badannya. Oh ini ternyata ideal. Jadi kadang yang ini termasuk ke saya juga sebagai orang tua, karena melihat kadang anak nih kok yang itu si A misalnya, si B lebih gemuk, lebih ini, padahal makannya, cuma kita melihatnya itu ke kurva itu. Nah kalau kurva itu bisa melihat di saya membawa buku KIA. Nah di buku KIA itu kan ada, ini yang terbaru, ada yang bagian ibu, ada yang bagian anak. Nah untuk yang di bagian anak itu kita bisa lihat di plotting, tapi ini kalau ke posyandu pasti diisikan, pasti dibagi biasanya. Ini ada untuk yang berat badannya, tinggi badan, sama berdasarkan usia, berdasarkan tingkat kepala. Kalau di sini kita objektif, jadi kalau memang dia masuk di garis yang bagus, walaupun anak tetangga saya lebih besar nih, lebih gemuk, tapi kalau ternyata punya kita masih di batas normal, ya nggak apa-apa, berarti yang dimakan saat ini itu bagus aja sudah. Tapi kalau dia di bawah garis normal, ini itu perlu intervensi, mungkin selanjutnya makanannya ditambah, atau sudah ditambah nih mungkin nilai gizinya tuh kurang tinggi, jadi mungkin ada yang perlu diganti. Jadi kalau untuk yang objektifnya memang mesti melihat panduan. Itu kalau di fasilitas-fasilitas kesehatan pasti ada, insya Allah. Berarti intinya itu kita perlu sebagai orang tua perlu tahu ya nilai gizi anak kita berapa, terus dari sisi apa tadi kurvanya juga Pak lah. Terus bagaimana nih pendapat Bapak jika memang nih anak seumur TK kan biasanya itu kebanyakan suka makan makanan yang cepat saji atau pakai kemasan. Menurut Bapak bagaimana ya? Apakah ada edukasi khusus untuk orang tua di rumah supaya anak kita itu suka makan sayuran dan buah-buahan? Jadi kan keadaan ini makin kesini semakin instan sebetulnya, termasuk yang bisa belanja instan. Sekarang kan semuanya bisa lewat HP juga. Nah termasuk yang anak-anak yang belanja di luar, makanan instan ataupun junk food ataupun yang jajan di luar, sebetulnya sebaiknya itu tetap makanan rumahan atau makanan yang nilai gizinya yang kita siapkan, walaupun kadang ada yang ayahnya bekerja, ibunya bekerja, atau memang keadaan tidak memungkinkan, tetap kita usahakan yang bukan jajanan yang tidak sehat. Walaupun jajanan ini bukan semuanya juga tidak sehat, ada jajanan yang sehat. Kemudian untuk yang junk food atau yang dari luar itu kadang dia kan pakai penyedap rasa, MSG. Nah itu yang kita khawatirkan, karena dengan adanya penyedap rasa atau yang
penambah rasa yang dari luar. Bahkan pewarna biasanya Pak Ya, ya. pewarna. Selain efek, maksudnya ke kesehatan, ke efek segala macam, rasa itu pun diingat oleh anak-anak, apalagi anak-anak kan daya ingatnya tuh semuanya masuk, daya ingat ini nanti dia udah tahu rasa, oh ini enak, ini pas makan makanan rumahan, oh ini tidak enak, tidak Iya, ini, jadi dia cerdas ya. tidak mau. Kalau untuk mengakalinya salah satunya untuk anak tuh sebetulnya kita tidak bisa bilang jangan naklah, walaupun ulun kadang masih kayak itu, Iya. cuma kita sama-sama belajar. Cuma yang terbaik tuh sebetulnya anak itu dia mengimitasi atau meniru atau mencontoh di segala aspek sebetulnya. Kayak misal termasuk makan. Jadi kalau kita nak pian makan sayur, makan buah, itu melihat orang tuanya. Kalau orang tuanya kadang yang kita susah tuh, nak pian jangan belanja di luar, jangan nukar pentol, jangan ini. Sebetulnya ada semua pentol tidak sehat maksudnya. Jajanan di luar, cuma orang tuanya makan yang itu juga, itu anak mencontoh sebetulnya. Jadi kalau kita anak itu makan buah, makan sayur, kita dulu contohkan. Misal pas kita tuh makan buah, makan sayur di rumah, nanti anak tuh melihat tuh apa abah mama nih makan apa, karenanya melihat ini bisa mencoba. Jadi mengimitasi apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan biasanya agak yang lebih baik tuh makan bersama sebetulnya. Jadi ini kita makan, anak juga makan. Jadi misal kita makan buah, makan sayur tuh anak kayaknya melihat, jadi kasihnya melihatnya bisa mencoba, oh ternyata enak, ternyata ya agak susah memang kalau kita makan yang itu juga. Jadi anaknya pasti umpat juga makan yang itu. Intinya tadi anak memang seorang peniru ulung ya Pak ya. Jadi intinya kalau kita mau makan anak ini bagus, kita juga harus mencontohkan, misalnya makan sayur di rumah, makan buah, dan lebih bagus lagi kalau makan bersama. Betul. Sebagai orang tua tentu kita menginginkan anak kita semua sehat dan bersemangat ya Pak ya. Iya, betul. Menurut Bapak, apa saja sih ciri-ciri anak sehat serta yang bersemangat Pak? Betul, anak yang bersemangat, yang sehat, itu yang paling mengenali pasti orang tuanya, karena orang tua kan yang sehari-hari, walaupun kadang anak misalnya dititipkan atau apa, tetap orang tua tuh punya kewajiban untuk menilai anaknya. Kemudian untuk yang sehat kan ada sehat, ada bersemangat. Untuk bersemangat anaknya perlu sehat dulu. Jadi kan kalau dia tidak sehat otomatis tidak bersemangat. Untuk sehat ini karena usia anak itu ada usia pertumbuhan dan perkembangan, jadi kita menilai dari pertumbuhan dan perkembangannya secara objektifnya. Kalau pertumbuhan itu kita bisa menilainya dari berat badan. Yang paling mudah kan berat badan. Timbang, habis itu tinggi badan. Jadi selain berat badan, kita juga mengukur tinggi badannya, apalagi kalau bagusnya itu tinggi dan berat badan tuh bisa dimasukkan ke kurva sebetulnya. Pakai ini dia atau tidak, sama lingkar kepala. Biasanya 3 ini yang dinilai. Berat badan, tinggi badan, sama lingkar kepala. Mungkin kita yang mudah di rumah berat badan. Kan dilihat anak ini seumuran dia, biasa kan ada yang seumuran tuh apakah ya sama-sama aja gitu, sepantaran kayak gitu. Habis itu untuk sehatnya kulitnya seperti apa, habis itu makannya seperti apa, kalau kulit apakah pucat, apakah tidak, bermainnya seperti apa, apakah kalau bermain ini mudah capek, mudah sesak, mudah sedikit-sedikit sesak, sedikit-sedikit sesak, padahal anak-anak seusianya tidak. Nah itu biasanya memang perlu kajian lebih lanjut, apakah ada sesuatu atau memang dari anaknya saja. Kemudian itu sehat yang kita lihat dari pertumbuhan, kemudian kita juga selain tumbuh kan anak itu berkembang. Kalau perkembangan itu dari segi dia, kalau dari kan kapan bisa duduk, kapan bisa lehernya tegak, habis itu kapan merangkak, kapan berjalan, kapan bisa berhitung, kapan bisa memasang kancing. Nah itu sebetulnya ada tahap-tahapannya, apakah itu memang sesuai usia, apakah tidak. Kemudian itu pasti akan menyesuaikan apakah anak ini sehat atau tidak. Kemudian mungkin ada anak yang aktif sekali, ada yang kurang aktif. Memang itu kadang setiap anak tuh punya khasnya sendiri. Jadi kadang ada anak yang lebih suka di rumah itu, ya dia bisa bermain di luar, cuma mungkin tidak seperti yang anak yang suka di luar. Nah itu kayaknya ada batasan masing-masing, asal tidak melebihi terlalu di rumah, terlalu mengurung diri, atau terlalu di luar terus. Nah, kemudian kalau bersemangat itu
anak itu kan seperti yang tadi dia peniru ulung. Iya. Jadi dia mengikuti bagaimana keadaan di rumah, keadaan ini. Jadi keadaan di rumah itu harus menyenangkan atau paling tidak kondusif. Iya. Tidak ada ibaratnya perkelahian atau apa-apa ya. Iya, Kita perdebatannya. menyetingnya seperti itu. Dan ketika lingkungannya seperti itu, biasanya anak-anak insya Allah bersemangat. Kemudian dengan ini kan banyak pendidikan anak Ya. usia dini seperti di sini kan PAUD IT Nurul Ilmi. Nah itu juga menurut saya salah satu media atau salah satu pencapaian untuk anak-anak tuh sehat dan bersemangat. Ya. Karena pasti ada metode khusus, ada cara khusus yang secara memang sudah dipelajari kayak gitu untuk menunjang anak itu supaya sehat dan bersemangat. Oke. Peran orang tua sih paling penting karena Ya. perlu stimulasi juga baik Ya. dari orang tua sama lingkungannya. Artinya kalau anak yang sehat dan bersemangat itu peran orang tua memang penting ya Pak ya? Yang peran Ya. orang tua dan lingkungan. Iya. Tadi untuk menyikapi yang pertanyaan yang kedua tadi, misal ya tadi anak tidak menyukai makanan yang sehat. Kemudian menurut Bapak apakah ada dampaknya terhadap anak tersebut atau bagaimana? Untuk dampaknya, kalau makanan yang tidak, anggaplah makanan yang dimakannya biasanya yang tidak sehat ya, Ya. jajanan, gorengan, habis itu sambalnya yang tidak sehat, tentu akan berdampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendeknya mungkin makanan, misalnya jajanan nih kita lihat dulu dari higienitasnya, mungkin kebersihannya seperti apa. Yang terlihat cepat kan higienitas, misal memang tidak bersih, tidak ini, kemungkinan mencret, muntah, Iya, atau muntah. diare. Kemudian kalau sudah muntah, diare, berat badannya turun lagi, makannya kurang. Nah itu berat badannya bisa turun lagi, agak susah. Kemudian bisa mudah kena infeksi saluran napas, atau ISPA. Kemudian bisa mudah demam, yang masalah higienitasnya. Kemudian masalah misalnya pewarnanya bukan untuk makanan, bukan ya. itu kan jangkanya agak lama. Nah itu pasti berpengaruh juga ke kesehatan si anak. Kemudian kalau terlalu, sebetulnya anak itu kan seperti orang dewasa juga, dia makan nih misal, tapi kalau sudah jajan kadang misal seharusnya kita jam 12 itu makan tuh, tapi dia udah jajan pas jamnya makan dia nggak mau makan. Dan sebetulnya di jam makan itu kita udah menyediakan makanan yang sesuai, maksudnya yang sehat. Akhirnya jajanan masuk, pas jam makan dia tidak mau makan, gizinya tidak masuk. Nah, kemudian berdampak lagi. Sebetulnya yang lebih baik itu anak itu dibiasakan jam makannya teratur, misalnya pagi jam 7 atau jam 8, besoknya jam 7 jam 8 lagi, siangnya jam 12 atau jam 1, kemudian sorenya jam berapa, itu tuh ada jadwal. Kemudian di antaranya itu selingannya misalnya jam 11 atau apa cemilannya. Itu sebetulnya bisa dibiasakan mulai MPASI, walaupun nih pernah di lapangan agak sulit, cuma mulai dibiasakan ya. Kemudian kalaupun dia pas makan itu ya, kalau bisa ini kan yang sering nih, kalau bisa jangan ada distraksi itu atau pengalih perhatian, misal HP atau nonton TV, itu diusahakan tidak terganggu pas makan, ya makan aja kayak itu bersama keluarga. Tadi mengenai pola makan anak ya Pak ya, menurut Bapak apa saja sih tips untuk orang tua dalam memilih sumber makanan yang sehat untuk anak? Ya, untuk sumber makanan yang sehat, sebetulnya seperti yang tadi kan isi piringku itu karbohidrat, ada proteinnya, ada lemaknya, ada sayurnya. Nah, cuma memang setiap hari itu tidak bisa monoton, soalnya bosan, yang orang tua aja bosan, apalagi anak-anak. Jadi memang bisa sumbernya itu bisa kita ganti-ganti. Misal karbohidratnya hari ini nasi, mungkin besok roti, atau besoknya singkong atau ubi. Sebetulnya tidak masalah kayak itu, saling-saling menggantikan dan disesuaikan kesukaan anaknya. Apa biasanya paling tidak, misal anaknya tidak suka ini, kadang-kadang kita perlu selingi yang dia sukai. Kemudian kalau sini kan karbohidrat, kemudian sepertiga di atasnya itu protein, berarti lauk pauk, misal tempe, tahu, ikan. Nah, ikan itu lebih bagus lagi, karena ikan tuh kalau kandungan lemaknya tuh lebih rendah dibanding daging. Cuma kalau anak-anak kita tidak terlalu ini ya, lemak segala macam karena masih muda juga. Kemudian kalau sayur-sayuran sebetulnya semuanya bagus aja, buah-buahan juga semuanya bagus. Nah, sesuai kesukaan anak aja ya Pak ya? Ya betul. Nah,
sebetulnya kalau sumber-sumbernya itu asal semakin alami semakin bagus sebetulnya. Artinya kalau pengolahannya semakin alami, semakin bagus juga untuk nutrisi-nutrisi di dalamnya ya Pak ya. Sambil disesuaikan anaknya, misal anak-anak itu kadang suka ada namanya pinjerput tuh maksudnya makanannya itu dipegang, bisa dipegang. Nah, kadang kita bikin bentuknya lucu-lucu, padahal kan buah-buahan. Dia megang, dia makan, dia megang. Itu sebenarnya variasi. Kadang yang ada kita tempat makannya karakter komik atau apa Disney atau apa. Nah, itu sebetulnya kan makanannya sama, cuma tempatnya yang berbeda itu bisa menstimulasi anak supaya lebih nafsu makan. Iya, lebih tertarik ya Pak. Betul. Ya. Terus menurut Bapak, adakah makanan yang harus dihindari oleh anak? Misal ya, seperti junk food atau bagaimana? Untuk makanan yang dihindari, sebetulnya kalau jajan atau apa sekali-kali itu biasanya tidak apa-apa. Kemudian kalau untuk yang perlu dihindari biasanya kan salah satu yang kita sering nih di mana-mana ada susu formula atau susu. Biasanya kan kada apa-apa kada mau makan, menyusunya gancang aja. Menyusu tuh misalnya ukurannya sehari 10 botol. Nah, sebetulnya kalau dari panduan itu yang kebetulan saya ketahui itu idealnya 500 sampai 600 cc per hari, berarti 2 sampai 3 botol aja. Nah, dan susu itu kan sebetulnya cairan dan memang ada nutrisinya, pasti ada nutrisinya. Kemudian cuma memang gulanya tuh agak tinggi, kalori atau gulanya tuh agak tinggi. Jadi kalau dia lebih fokus minum susu, kadang dia minum susu nih 2 sampai 3 botol, pas jam makannya dia udah kenyang, lewat lagi. Tapi nanti minum susu lagi, minum susu. Nah, itu gulanya akan tinggi, makanya nanti bisa bermasalah di kelebihan berat badan atau apa, dan gizi yang lain kurang. Jadi gizi yang dari susu itu masuk, kemudian gizi yang lain agak kurang. Ada yang berlebih, tapi di sisi lain malah ada yang kurang. Kemudian kalau junk food, makanan yang pakai penyedap rasa, selain efeknya ke kesehatan, dan sedapnya rasa itu akan pengaruhi rasa si anak-anaknya ini akan ingat kalau makan ini sedap, kalau makan yang di rumah kurang sedap. Nah, itu nanti pas mau makan di rumah agak sulit. Nah, penyedap rasa, habis itu junk food. Kemudian yang agak-agak yang manis-manis itu kan mudah batuk segala macam, dan terutama higienitasnya juga yang kalau dari luar yang itu perlu kita diperhatikan ya Pak ya. Ya, kita tidak bisa menjamin walaupun belum tentu tidak higienis ya. Apakah ada aturan penting yang harus dipahami orang tua untuk memberikan makanan sehat pada anak? Jika ada, apa saja sih Pak? Sebetulnya kalau aturan pastinya itu kan tiap anak mungkin beda-beda, kayaknya orang tua perlu kreativitas masing-masing. Cuman secara umum, pertama kalau kita mungkin nih anaknya udah biasa makan yang kurang sehat, mau mengubah ke sehat, lalu kita coba kenalkan dulu. Yang salah satunya tadi orang tuanya harus mencontohkan. Misal mau anaknya makan buah, ya kita juga memulai memakan buah, memakan sayuran di depan anaknya. Jadi anaknya awalnya melihat kan, imitasi nanti dia mencoba. Kemudian kalau bisa itu yang bisa dilakukan, jadwalkan makan dengan teratur. Misalnya jam 7 pagi makan, jam 12 atau jam 1 siang makan, kemudian misalnya jam 7 malam atau jam 6 sore itu makan. Nanti jam berapa itu selingan atau cemilan. Termasuk kitanya juga ada di situ, kecuali yang memang bekerja kan mungkin bisa disesuaikan, paling tidak di hari libur diupayakan seperti itu. Kan kadang kita misah-misah nih, yang ayahnya makan jam berapa, tapi ini tergantung keluarga. Kadang-kadang memang kondisi harus seperti itu. Ada yang bekerja misalnya jam 7, satunya jam 8, satunya jam 9, itu memang anak agak kepisah, jadi dia makannya tuh sulit kayak gitu. Nah, kemudian biasanya secara ini sebetulnya makan yang terlalu lama untuk anak tuh juga tidak baik. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau dari ini ke yang saya ketahui itu batasannya itu 30 menit. Jadi kalau udah kan makan ini anak kalau udah 30 menit tidak habis, sebaiknya disambung lain kali. Itu bisa jadi sudah kenyang, bisa jadi kalau dilama-lamakan itu nanti dia kebiasaan. Jadi kan ada anak yang makan 1 jam, 2 jam, aduh. Ini kan kita mau cepat kan sulit. Jadi kalau sudah 30 menit selesaikan, sambung lagi nanti. Nanti kalau dia lapar dia pasti minta. Nah, kemudian
yang bisa dilakukan variasikan misal hari ini apa, besok apa. Menunya apa ya? Ya. Kemudian warna-warna, kadang anak itu suka warna Warna yang atau cerah apa, biasanya. termasuk tempat makannya atau yang kita buah nih, kadang-kadang dia tidak mau langsung kayak ini, nanti dipotong-potong seperti apa supaya bentuknya menarik, itu bisa mengatasi seperti itu. Kemudian di antara jeda makan, misal nih kita sejam lagi misalnya waktu makan atau apa, kadang kita ada anak dibikinkan susu atau apa yang agak sebetulnya nggak apa-apa ya, 1 botol, kadang kan dia mau 2 botol 3 botol. Nah itu nanti pas jam makannya sampai dia udah kenyang. Karena kalau mau sebotol aja nanti yang biar pas untuk makan tuh tetap ada lambungnya tetap ada tempat buat diisi. Dan kalau jajanan atau apa memang mungkin bisa dikurangi. Kemudian yang penting juga kita tidak memaksa. Jadi misal anak nih tidak mau makan, tapi ini susah ya, susah. kejadian juga pada saya. Misal anak tidak mau makan kita, dan baiknya anak tuh menyendok sendiri sih dibanding disuapin. Bisa kita ini, tapi tidak mau itu, dan anak nih kan bisa trauma, bisa ini memorinya tuh bisa ingat. Jadi kalau dia tidak mau mungkin ada strategi tertentu atau apa, atau bisa dilanjutkan lain kali kalau dia lapar biasanya dia meminta saja. Nah, kemudian jangan distraksi ini misal, tapi ini memang keseharian kita ya, misal nih anak ada makan sambil nonton TV, sebetulnya jadi dia makannya itu tidak disadari, jadi makannya itu karena TV-nya ini, nanti dia kalau bukan acara itu nanti dia tidak mau makan. Ada juga misal sambil nonton HP, nah itu kalau udah kelamaan nanti dia kebiasaan kalau bisa dihindari distraksi. Kalau sudah terjadi kita pelan-pelan mungkin dicontohkan, tapi ini kita juga perlu mencontohkan ya, misal jangan makan sambil nonton TV, tapi kitanya makan sambil nonton TV kan contoh susah ya, Pak. Atau kita makannya pakai HP juga sambil nih. Ini sebetulnya kalau kita memang kerjaan atau apa kan mungkin ya ada perbolehan lah itu ada HP di meja makan, tapi kalau memang bisa tidak ada HP di meja makan saat makan ya tidak usah ada HP. Jadi kita fokus makan 30 menit selesai, kalau lebih mungkin disambung lain kali. Dan tidak boleh memarahi anaknya ketika tidak mau makan, sama butuhnya yang kurang ini yang diajak bermain kan kita yang makan sambil bermain sebetulnya itu kurang bagus. Misalnya yang diajak keliling itu satu mangkok satu komplek kelilingnya. Nah itu sebetulnya kurang bagus, nanti dia kebiasaan kalau tidak diajak keliling tidak mau makan. Itu sebetulnya pengalih perhatian. Jadi dan kita strateginya mungkin dibikin supaya makan itu menyenangkan, bisa makan bersama tadi ya Pak ya? Iya, makan bersama. Dan atau salah satu mungkin pada saat membikin atau memasak tuh dilibatkan. Kadang kan ada anak yang suka melihat, sukanya dilibatkan aja, ajak supaya menyenangkan. Ketika dia tahu waktu makannya jam segini, makan itu menyenangkan, tidak ada paksaan, tidak ada distraksi dari HP, dari TV, tidak diajak bermain. Tapi memang ini ideal, tidak bisa langsung plak, mungkin sedikit-sedikit. Kalaupun tidak bisa seperti itu, keadaan masing-masing keluarga itu perlu kadang solusinya beda-beda. Tapi secara umum mungkin seperti itu. Iya. Tadi kan mengenai aturan di rumah ya Pak ya. Kita kembali lagi ke jenis makanan. Contoh ya, ada bubur organik untuk bayi atau balita. Menurut Bapak, apakah itu sehat atau tidak? Ya, ini kan untuk bubur yang organik seiring perkembangan zaman kan dulu kita bikin sendiri sendiri bahan-bahannya ini segala macam, dan semakin kesini kan sebetulnya kehadiran bubur organik yang dijual segala macam itu memudahkan, apalagi kebetulan misalnya orang tuanya bekerja, kita menyiapkan segala macam itu tidak sempat. Jadi apakah itu menyehatkan tergantung lagi dari komposisinya. Cuma kan dengan penamaan organik, insya Allah tidak ada bumbu yang tidak natural. Kan sebetulnya garam, gula itu boleh di atas 1 tahun, walaupun garam di bawah 1 tahun setahu saya boleh, tapi sedikit ada aturannya kayak gitu. Cuma karena organik tidak ada yang MSG, tidak ada segala macam, memang jauh lebih baik dibanding yang bubur yang tidak dirancang untuk anak-anak kayak gitu. Dan untuk menilainya, salah satunya yang tadi yang berat badan, tinggi badan. Kadang kita ini kan perlu panduan objektif. Misal anak kita ini selama ini apakah sudah
sesuai dengan sudah sesuai atau tidak yang Ya. dimakannya. Mungkin bisa dilihat saya berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Kalau memang masih di ambang normal, di batas Di bawah normal, dalam ambang. batas normal, berarti makan yang sudah dimakan selama ini udah cocok. Cocok. Memang kalau kan makanan itu selain gizinya ada teksturnya. Iya. Kemudian di atas mungkin anak nih ASI dulu, ASI sampai 6 bulan. Walaupun 6 bulan nih MPASI apa ya? ya ASI eksklusif aja, kecuali memang keadaan tertentu yang tidak bisa ASI eksklusif. Kemudian di atas itu baru mulai yang makanan yang macam-macam bisa masuk kan. MPASI. Ini MPASI itu mulai yang agak cair dulu, makin padat, makin padat, makin padat. Nah mungkin salah satu bubur itu kita lihat teksturnya. Apakah cocok ya Pak ya? Ya, cocok dengan usianya dan dia semakin padat kan. Nah, sampai mungkin usianya udah 1 tahun. Misalkan 6 bulan mulai cair dulu, kemudian padat, mulai padat. Usianya udah misalnya 9 bulan, apalagi 1 tahun, tapi masih cair. Walaupun ini makannya banyak kayak gitu, tapi cair itu sebetulnya perkembangan dia pun terganggu, otot-ototnya kan mengunyah Otot itu olah ya, perlu Pak ya? Jadi kan ada fase oral, fase apa Ya. itu secara psikologis nanti ada lagi kayak gitu. Nah itu akan terlewati. Mungkin kalau dia buburnya teksturnya tidak sesuai usianya, tapi kayaknya yang dijual itu kan ada usia ini, Ya, usia segini. usianya Nah ini ada, sebetulnya di pengemasannya biasanya ada. sebetulnya sudah sangat bagus. Memang kita lihat lagi kandungannya apakah cocok, kemudian teksturnya jangan usianya sudah segini 9 bulan atau berapa, teksturnya masih cair. Nah itu kadang gizinya masuk, cuma teksturnya itu tidak melatih otot mengunyahnya. Nah itu nanti akan bermasalah, walaupun nanti insya Allah bisa diperbaiki. Mungkin lihat teksturnya, lihat komposisinya, dan jelas kehadiran yang seperti itu membantu. Oke. Yang penting kita menyesuaikan sebagai orang tua. Tadi kan mengenai bubur organik kan biasanya ada pengemasan ya Pak ya. Pengemasannya itu yang bagusnya seperti apa sih? Apakah menggunakan bahan-bahan tertentu atau pada umumnya kantong kresek aja bisa kayak gitu? Untuk pengemasan kan sebetulnya yang bagus tuh yang press memang. Tapi kan dengan keadaan ini harus diawetkan, harus sehingga ada pengemasan. Kalau kita lihat yang sekarang ini kan makin bagus itu bentuk plastiknya segala macam. Yang penting kan kalau yang panas itu jangan yang styrofoam yang langsung bersentuhan. Nah, kemudian kalau kantong plastik kan ada yang food grade sama yang bukan food grade, maksudnya buat kantong plastik ini untuk makanan, ada yang non makanan. Biasanya kan kantong plastik yang transparan atau putih itu bisa untuk makanan, walaupun itu beda-beda kayak itu. Ada yang ini untuk makanan, sama wadah plastik pun ada yang untuk makanan, ada yang tidak ada. Nah itu rasanya ada lambang-lambangnya, mungkin dipilih yang food grade, ini pengemasannya udah yang sesuai untuk makanan. Nah itu jauh lebih baik dibanding yang biasa kayak gitu. Itu tidak hanya pada bubur ya Pak, pada semua sebetulnya makanan ya? Untuk semua makanan. Terus nih menurut Bapak ya, bagaimana sih solusi jika orang tua itu sibuk bekerja tetapi ingin dapat menghidangkan makanan sehat untuk anaknya? Untuk kan sebetulnya perkembangan zaman dan segala macam, wanita udah banyak yang bekerja nih sebetulnya kan, ibu-ibu segala macam yang kebetulan ayahnya bekerja, ibunya bekerja, bagaimana anaknya. Sedangkan kita maunya tetap anak tumbuh dan berkembang sesuai tahapannya yang bagus kan. Nah, itu bisa misal jenis makannya ini kita siapkan duluan di subuh hari, di pagi hari kita siapkan, mungkin untuk siang ini, mungkin untuk sore ini. Nah, dan harus bekerja sama sebetulnya kepada, berarti anaknya kan dititipkan nih. Sama siapa ya? Iya, apakah di tempat penitipan atau misalnya udah sekolah, di sekolahnya seperti apa, atau misalnya masih ada kakek neneknya kan agak lebih mudah tuh. Jadi kita siapkan nanti makan ini, apalagi kakek neneknya pasti lebih ini lagi harus makan segala macam. Nah sebetulnya ya sebelum kerjasama sama di mana anak itu akan ditinggalkan selama bekerja. Tapi kalau memang ada kesempatan, misalnya ada yang istirahatnya siang, nah itu bisa tuh yang pekerjaan yang istirahatnya siang, makan siangnya kan bisa bersama, makan paginya sebelum berangkat, makan siangnya kan bisa bersama. Dan kan biasanya walaupun bekerja ini rata-rata kan malam ada di rumah. Nah paling tidak di malam itu, atau kalau susah pas hari libur itu bisa dicontohkan makanan yang sehat kepada, dan anak itu kalau sudah terbiasa makanan yang seperti itu dia akan kurang suka juga yang tidak sehat.
Iya. Walaupun ya tetap orang tuanya harus mencontohkan juga. Berarti kalau misalnya pola makan itu nggak mesti nih jam segini, misalnya jam 9 makan pagi jam 9, makan siang jam 12. Antara makan malam itu misalkan jamnya jam 5 sore bagaimana Pak? Menurut Bapak apakah itu efektif atau bagaimana? Sebetulnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Cuman namanya bukan makan malam. Ya. Kebanyakan kan ada orang tua nih yang makan malam tapi makan malamnya jam 5 sore biasanya kan katanya kalau misalnya anak kan itu kalau ada yang tidur siang ada yang enggak. Tapi kalau yang tidak tidur siang katanya kalau sesudah maghrib biasanya banyak yang sudah tidur. Jadi disiasati nih makan malamnya jam 5 sore aja. Jadi efektif aja. Efektif aja. Jadi memang kan pola masing-masing keluarga itu nanti beda-beda. Ada yang makan itu di sore hari sebelum berakhirnya makan di hari itu. Nah, kemudian ada juga yang makan di sore, kemudian ada cemilan di antara jam 8 jam 9. Nah, mungkin kalau perlu ada itu cemilannya perlu cemilan sehat. Walaupun anak-anak biasanya udah tidur jam segitu kan. Tidak apa. Kalau menurut saya tidak apa-apa misalnya hari ini dan geser-geser sedikit misalnya jadwal itu kadang kan perlu juga ternyata lagi keluar kota lagi ini kan memang pasti jadwalnya agak berubah. Dan makanan sehat itu kan kita yang ini kadang-kadang kalau pas keluar kota segala macam dan ingin makanan anak-anak kan pengen makan ini kalau sekali-sekali ya menurut saya tidak apa-apa ya. Supaya ya memang ada juga katanya jangan pas lagi keluar kota lagi ini bawa dari rumah semuanya, walaupun bagus kayak gitu ya. Ya, tadi kan kata Bapak ya, nanti kalau misalkan mau orang tua yang sibuk nih menyiapkan makanan itu disiapkan terlebih dahulu. Terus nanti ketika siang, misalkan orang tuanya nggak ada nih, ada sama pengasuh nih, berarti makanan yang kita siapkan itu apakah boleh dihangatkan atau tidak? Ya, misalnya yang disiapkan terlebih dahulu kan ya kita udah siapkan terlebih dahulu, kemudian didinginkan dulu, misalnya di lemari es disimpan dulu, kemudian dihangatkan. Sebetulnya dihangatkan itu boleh-boleh saja sambil kita melihat bagaimana keadaan makanannya. Kan dari bau, dari rasa, dari ini kita tahu apakah ini masih bagus atau tidak. Memang lebih bagus yang fresh dan proses penghangatan atau kita memasak atau apa itu kan biasanya memang mengurangi nilai gizinya. Walaupun tidak selalu seperti itu. Nah, proses penghangatan memang pasti ada yang berkurang kayak gitu. Cuma sampai kita lihat bagaimana rasanya, baunya, bentuknya apakah masih bagus atau tidak. Atau kalau sudah basi ya Pak ya? Kalau masih layak ya tidak apa-apa dihangatkan menurut saya. Lebih bagus lagi kalau saat misalnya siang walaupun orang tuanya bekerja mungkin yang di rumah bisa memungkinkan langsung pada saat itu lebih bagus lagi ya. Nah, mengenai penghangatan pernah saya dengar ya untuk sayur bayam itu apakah boleh dihangatkan? Katanya kalau setelah 4 jam nanti tidak ada lagi nutrisinya. Apakah betul Pak seperti itu? Oh, kalau yang untuk itu betul untuk tiap-tiap makanan memang ada seperti ini. Ya? Cuma saya kayak kurang tahu untuk yang bayamnya apakah setelah ini kan cuma rata-rata memang makanan yang dipanaskan atau apa baik itu proteinnya ya nilai gizinya tuh agak berkurang gitu kayak telur atau apa misalnya terlalu lama diinginkan pasti agak berkurang ya. Cuma kalau tidak direbus atau apa kadang higienitas dari makanan itu kurang jadi kita imbang-imbangkan. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Yang dapat kita simpulkan pada hari ini yang pertama adalah orang tua harus tahu yang dibutuhkan anak seperti slogan yang dikatakan Bapak ya. Isi piringku yang di dalamnya pastinya makanan itu mengandung nutrisi seperti karbohidrat, protein, buah-buahan, sayuran dan lain-lain. Kemudian orang tua juga harus tahu nih kurva pertumbuhan dan perkembangan anak agar tahu nih apakah anak ini sesuai usianya atau tidak. Kemudian ada lagi edukasi yang dapat diterapkan orang tua di rumah agar suka makanan yang sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Yang pertama, orang tua harus mencontohkan nih makanan atau mengkonsumsi makanan tersebut di rumah. Kemudian membuat jadwal makan yang teratur bersama keluarga tanpa ada paksaan. Setelah itu juga orang tua bisa memvariasikan makanan yang diolah di rumah. Kemudian saat memasak kalau bisa anaknya dilibatkan.
Jika anak dititipkan, orang tua bisa menyiapkan makanan terlebih dahulu dan bekerja sama dengan pengasuh. Iya Pak, betul dengan kesimpulan tersebut? Ya, betul, Bu Ustazah. Selain itu kan itu sesuatu yang idealnya kan seperti itu. Memang nanti di pelaksanaan di lapangan pasti ada kendala-kendala. Mungkin pelan-pelan, misalnya tidak bisa langsung seperti itu. Kita semuanya di sini masih sama-sama belajar, sama-sama menerapkan seperti itu. Mungkin pelan-pelan dan masing-masing keluarga, saya yakin ada solusi masing-masing. Kadang-kadang yang agak berbeda. Jadi bisa berhasil di sini, belum tentu berhasil di sini. Tapi secara umum seperti itu. Pada intinya tetap berusaha ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Terima kasih kepada Dr. Paujan yang telah berhadir pada acara kami dan sudah berbagi wawasan yang luar biasa untuk kami semua. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di rumah. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak yang terkait, terutama PAUD IT Nurul Ilmi, kepada Bu Ustazah Elma, sama nanti semua pemirsa yang menonton. Dan saya mohon maaf jika selama yang tadi ada salah-salah kata atau salah-salah informasi. Kita sama-sama belajar di sini. Semoga dengan makan sehat, anak bersemangat, orang tua hebat. Oke. Demikian acara kita pada hari ini. Ayah Bunda, nantikan episode Bakmi selanjutnya dengan tema yang lebih menarik dan asik di channel Nurul Ilmi Amuntai. Jangan lupa klik di sini dan klik tanda lonceng sebagai notifikasi. Salah khilaf mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.